saya sebagai Permerakasa untuk mengundang para sesepuh tokoh masyarakat Cimahi yang dulu ikut berjuang menjadikan Cimahi jadi kota untuk berdiskusi membicarakan bagaimana Cimahi ke depan. Latar belakang acara ini kita adain adalah dalam rangka reunisasi silaturahmi temu kangen karena sudah sekian puluh tahun kita tidak bertemu, dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini mengingatkan, mengembalikan ingatan kita bagaimana perjuangan kita dulu untuk menjadikan Cimahi jadi kota. Adapun tujuan selanjutnya adalah karena kami dulu ikut berjuang menjadikan Cimahi jadi kota, tentu perlu tanggung jawab moral. Setelah jadi kota, Cimahi ini harus lebih baik lagi ke depannya. Untuk itu kami membicarakan, apalagi ajang mau masuk pilkada sekarang, kita membicarakan tentang apa-apa yang akan kita tawarkan kepada para calon. Tidak peduli, kami tidak menjadi tim sukses dari calon manapun, tapi akan menawarkan kepada para calon bagaimana Cimahi ke depannya bisa lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat Cimahi. Terutama yang menjadi target kami yaitu pokok utama adalah pendidikan dan kesehatan gratis. Tidak ada tawar-menawar. Bagaimana caranya Cimahi dengan APBD yang dimilikinya lebih di atas 1,5 triliun ini bisa membiayai pendidikan dan kesehatan gratis. Jadi jangan lagi BPJS itu dibayar oleh masyarakat, tapi dibayar oleh daerah. Selanjutnya pembangunan, pemborosan harus dikurangin, pembangunan bermanfaat ditingkatkan sehingga investor yang mau masuk ke Cimahi pada datang lagi. Jangan sampai kayak sekarang banyak investor yang lari dari Cimahi karena mungkin mereka merasa tidak nyaman. Untuk itu kami sekali lagi menghimbau kepada para calon, kalau mau memimpin Cimahi, tolong jadikan Cimahi menjadi lebih baik, lebih bagus daripada yang sudah-sudah. Yang penting lagi jangan sampai terjadi lagi kepala daerah masuk ditangkap KPK lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pertama tentang refleksi Kota Cimahi ada sampai sekarang. Pertama, kalau dilihat dari segi kepemimpinan, itu sudah sampai kurang lebih 1, 2, 3, 4 ya 5 ke sekarang. Nah, pertanyaan dasarnya adalah penilaiannya itu harus dilakukan berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Bukan mengukur saya cantik, tapi mengukur cantiknya itu hanya dari diri sendiri, dari birokrasi atau aparat. Tapi harus juga disampaikan dari masyarakat Cimahi, itu bagaimana tentang kepuasan terhadap keberadaan Kota Cimahi ini, terutama pengelolanya. Pengelolanya itu siapa? Yaitu aparat pemerintahan. Di sanalah refleksi harus diungkap yang sebenarnya. Yang kedua, kita melihat bahwa dari sisi refleksi pemerintahan Kota Cimahi, kita mengenal dengan istilah-istilah sebutan secara hukum, perbuatan melawan hukum itu 3 kali hat-trick. Yaitu juga memang perlu menjadi ingatan ataupun memori dari masyarakat. Yang ketiga, kita melihat juga bahwa di Cimahi ini termasuk dalam lingkup dalam suasana kekinian, yaitu dalam era digital. Sudah sejauh mana masyarakat Cimahi ini memperhatikan aspek milenial di dalam UMKM digitalnya. Itu yang juga menampaknya perlu kita bangun, karena Cimahi ini tidak hidup sendiri, ya, tidak hidup dalam pengertian dia juga hidup dengan Kota Bandung, hidup dengan wilayah-wilayah yang lain. Nah, bagaimana daya saing Kota Cimahi sebenarnya di arena yang lain? Kita tidak bisa menyampaikan bahwa Cimahi ini bagus, cantik, berprestasi kalau hanya dikatakan dari diri sendiri. Apa itu dari ukuran dari sendiri? Seperti hanya misal ukuran contohnya misalnya aspek kepuasan terhadapnya hanya diukur dari orang yang memasukkan kotak suara. Tidak begitu responnya. Jadi responnya ini katakanlah memang kalau mau secara fair ya, secara random sampling itu ditanya soal kepuasan pembangunan, kepuasan masalah-masalah yang lain. Itu untuk mengukur soal refleksi tentang pemerintahan Cimahi. Menurut saya masih ada segi kekurangan. Yang kedua, bahwa kita berkumpul pada hari ini yaitu para
saya kenal baik dengan semua ini. Mereka adalah para tokoh masyarakat yang dahulu ikut memperjuangkan kota Cimahi. Target apa ke depan dari pertemuan ini? Tentunya target ke depan adalah bagaimana Cimahi tetap memfokuskan, memajukan masyarakat atau warga yang ada di kota Cimahi. Itu yang paling penting. Bagaimana caranya mensejahterakan mereka? Yang pertama, misal dari biaya pendidikan sebagian murah. Yang kedua, misalnya daya beli nih yang paling kritis tuh, yang harus lebih digalakkan daripada para pencari kerja. Yang ketiga, kesehatan. Ya. Yang keempat, satu indikator juga yang lainnya itu soal aspek kebahagiaan. Seorang yang tinggal di lingkungan, misalnya apakah merasa berbahagia dengan keberadaan masyarakat yang lainnya, dan terutama pada saat masalah-masalah ada banjir di Cipageran, apakah pemerintah itu hadir? Ada masalah-masalah kemacetan dan yang lain-lain apakah hadir? Ada masalah-masalah bansos itu juga apakah mereka pendataannya sudah benar? Nah, semua ini harus menjadi target kita dari para kelompok masyarakat yang dulu pernah memperjuangkan. Kita tidak ingin selalu hanya ingin disebut-sebut menjadi seorang hero, enggak. Tapi bagaimana kita berfungsi untuk bisa mendorong kemajuan masyarakat Cimahi ke depan. Itulah kita ada. Bukan karena kita ingin dikenang ada, tapi kita ingin selalu ada untuk memajukan masyarakat Cimahi. Demikian dari saya.